Ibaratnya kita PAD besar ini menyumbang daging, kembalinya kerupuk seperti itu ya. Tapi apa yang didapat? Kecamatan Gunung Putri tuh gor aja nggak punya, pasar rakyat aja nggak punya, ya kan? Belum lagi infrastruktur yang memang harus didapatkan oleh masyarakat. Jalan-jalan rusak masih banyak. Belum lagi jalan-jalan rusak dengan drainase yang kacau. Gitu. Belum ada drainase malahan. Bayangkan disitulah saya bilang politik anggaran ini zolim, saya bilang zolim terhadap Kabupaten Bogor. Nah ini persoalan ketimpangan politik anggaran. Nah kalau elit-elit di Jawa Barat ini melek atau sadar tentang itu, harusnya pemekaran ini didukung penuh. Ya saya menghimbau masyarakat Bogor Timur yang punya kapasitas dan otoritas, apapun jabatan Anda, mari sama-sama kita bahu-membahu memperjuangkan ini untuk menjadi legacy, bukti bahwa semasa kita hidup itu kita berjuang gitu. Ada yang ditinggalkan. Halo, apa kabar guys? Stay lagi di podcast Bogor Update. Dan kali ini kita mengundang dua tokoh Bogor Timur. Ya, apa sih Bogor Timur? Nah, salah satu daerah di Kabupaten Bogor yang memang katanya ingin memisahkan diri. Kita pengen bicara bersama dua tokoh ini, seberapa penting dan urgensinya Kabupaten Bogor Timur ini dibentuk ya. Dan kita sudah ada dua narasumber yang hari ini terkenal banget nih di Bogor Timur gitu ya. Yang pertama ada Ketua Presidium Bogor Timur, Kang Hafiz. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah. Wah, keren sekali pakai batik ini kayaknya ya. Oke, ada juga ini kepala desa dia di salah satu di Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dan ini salah satu tokoh juga yang memang kita ingin tahu seberapa besar sebenarnya layak misalkan daerah di Bogor Timur untuk mekar, karena perwakilannya salah satu dari kepala desanya juga gitu ya. Apa kabar Kang Udin? Alhamdulillah baik. Oke, waduh luar biasa Kang Udin sama Kang Hafiz, thank you banget udah datang ke podcast Bogor Update ini ya. Pak Adil sehat gimana? Alhamdulillah sehat. Ini kayak tahun 2010 kita pernah. Iya, di saya kayak sebenarnya mengulang kembali gitu ya. Cuma dulu saya masih gondrong. Masih gondrong ya. Sekarang udah agak ini nih. Udah klimis jadi pejabat. Iya. Berarti ini kata lebih muda malah ya dibandingkan yang dulu gitu ya. Insya Allah. Oke, saya mau ke Kang Hafiz dulu nih. Kang Hafiz, gimana kabar persiapan pemekaran Bogor Timur sampai hari ini? Alhamdulillah sudah 8 tahun ya kita bergerak, masyarakat Bogor Timur mengusulkan dari proses SKMD atau Surat Keputusan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh 75 kepala desa, BPD dan seterusnya. Ini tahapannya sudah di ujung sebetulnya, satu langkah lagi. Terakhir 2021 bulan Juli itu sudah disampaikan oleh Gubernur Pak Ridwan Kamil juga bersama Ketua DPRD, yaitu ke meja Kemendagri. Artinya sudah 1 tahun di Kemendagri di dalam tahap kajian. Tinggal menunggu goodwill atau keseriusan pemerintah pusat untuk bisa membuka moratorium dan melakukan pengesahan untuk terbentuknya Kabupaten Bogor Timur melalui paripurna DPR RI ya, Komisi 2 dengan Kemendagri, dan nanti di endingnya dengan Kepres tentunya. Oke, berarti langkahnya sudah dilakukan oleh teman-teman presidium gitu ya? Semua tahapan demi tahapan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang OTDA itu sudah kita tempuh. Gitu. Oke, nah sejauh ini bagaimana respon dari pemerintah sendiri yang mungkin sampai hari ini kan mungkin sudah komunikasi ke pemerintah gitu ya? Ya, terakhir kemarin kami ada dialog publik dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat yang mewakili Pansus Bogor Timur, sudah berkomunikasi dengan Wakil Presiden. Dalam hal ini beliau sebagai pembina DPOD atau Daerah Persiapan Otonomi Baru gitu ya. Itu ada verifikasi dari Jawa Barat sendiri kan sudah ada 7 yang disampaikan oleh Gubernur, diusulkan untuk dimekarkan gitu ya. Poinnya adalah sebetulnya tidak ada yang substansi, lebih kepada persoalan moratorium saja gitu. Ditambah dengan masa pandemi, kemudian posisi keuangan pusat yang
rada ngedrop gitu kan. Nah, jadi hal-hal teknis lah sifatnya, tidak ada yang substansi begitu. Oke. Nah, Kang Udin nih ya, kita bicara selaku kepala desa dan juga salah satu tokoh yang ada di Bogor Timur, melihat teman-teman dari presidium terus bergerak untuk pemekaran Bogor Timur dari tingkat kepala desa mewakili misalkan masyarakat di desa yang ada di wilayah Bogor Timur. Sejauh ini bagaimana melihatnya, Pak? Ya, kita tentunya dari awal tadi disampaikan oleh Ketua Presidium bahwa kita sudah 8 tahun dan untuk mengajukan Kabupaten Bogor Timur Mekar, maka kita ada persetujuan dari desa dan itu kita sudah laksanakan. Dan tentunya hampir semua kepala desa, 75 desa itu menyetujui pemekaran Bogor Timur. Berarti kan sudah selesai, sudah clear gitu. Tapi tentunya ini tinggal bagaimana atau urgensinya ya Bogor Timur ini bisa mekar. Kita melihat kita harus terus berjuang. Tadi Ketua Lapis bilang tinggal selangkah lagi. Berarti kan tinggal menunggu moratorium dicabut. Oke, Tapi tetap kita harus gaungkan bahwa Kabupaten Bogor ini harus mekar. Oke, menurut Kang Udin, apa sebenarnya urgensinya misal Bogor Timur ini harus pisah gitu? Pertama, kita melihat Kabupaten Bogor ini kan sangat luas. Kedua, jumlah penduduknya sangat padat. Ditambah kalau kita bandingkan dengan provinsi, misalkan Provinsi Bali, jumlah penduduknya hampir sama. Tapi kan kalau kita bandingkan Provinsi Bali misalkan dipimpin oleh gubernur, Kabupaten Bogor seorang bupati. Kalau kita melihat lagi ke atas, kalau kita lihat negara, kalau kita bandingkan mungkin setara dengan Singapura jumlah penduduk. Nah, ini kan sangat urgent ketika kita bayangkan penduduk padat dipimpin oleh seorang bupati. Provinsi Bali penduduknya sama, dipimpin oleh seorang gubernur dengan 9 bupati atau wali kota. Dan ini sangat urgent kan? Kita kalau bahasa orang kita lah, yang awam tekageroh lah, benar nggak? Tekageroh. Ya, biar juga masyarakat Bogor Timur, ya kita ngomong seperti ini kita biar tahu kalau nggak kegeroh dengan jumlah yang sangat padat di Kabupaten Bogor, maka itu sangat urgensi Bogor Timur ini harus dimekarkan. Itu dilihat dari sisi Kabupaten Bogor. Terus dari sisi Kabupaten Bogor dari sisi Bogor Timurnya, kita ada 7 kecamatan dengan 75 desa. Dari 3 kecamatan itu basis industri. Itu Gunung Putri, Cilengsi dan Kelapa Nunggal. Ini modal awal. Dengan basis industri berarti kan itu akan PAD-nya akan besar. Satu. Dan dengan PAD-nya besar, kalau Bogor Timur ini pisah, itu kan akan dikelola sendiri. Gitu. Tapi kalau Bogor Timur ini tidak pisah, masih induk ke Kabupaten Bogor, tadi berarti PAD Bogor Timur yang besar ini masuk ke Kabupaten Bogor. Ibaratnya kita PAD besar ini menyumbang daging, kembalinya kerupuk seperti itu ya. Kan seperti itu. Nah, ini kan ya mohon maaf berarti tidak adil gitu loh. Kan banyak juga ketimpangan di Bogor Timur, banyak juga ya jalan-jalan atau ya kurang diperhatikan lah yang infrastruktur. Ya kita kan kalau lihat PAD tadi dengan basis industri, bahkan kita penyumbang terbesar Bogor Timur ini ke Kabupaten Bogor. Oke, jadi penyumbang terbesar tapi masih dapatnya kerupuk gitu ya. Gitu kan habis ya? Betul. Situasi terkini di Bogor Timur. Contoh Gunung Putri. Ini kan kecamatan terkaya nih. Di 40 kecamatan Kabupaten Bogor. Dia penyumbang PAD terbesar nomor 1 nih. Boleh dicek. Dari 40 kecamatan. Dari 40 kecamatan, Kecamatan Gunung Putri itu penyumbang PAD terbesar. Kecamatan nomor 1.
Tapi apa yang didapat? Kecamatan Gunung Putri tuh gor aja nggak punya, Ya, pasar rakyat aja nggak punya, ya kan? Belum lagi infrastruktur yang memang harus didapatkan oleh masih masyarakat. jalan-jalan rusak masih banyak. Belum lagi jalan-jalan rusak dengan drainase yang kacau. Gitu. Belum ada drainase malahan. Hmm. Sebagian besar. Itu kan problem. Artinya fakta bahwa di mana kebijakan politik anggaran yang berpihak kepada kita kan gitu. Padahal penyumbang terbesar ada di wilayah Di Bogor Gunung Timur. Putri, Kecamatan Gunung Putri terutama aja ya. dulu gitu. 3 kecamatan. Oke, jadi artinya bahwa situasi di sana itu membutuhkan daerah baru sehingga memang ada pemerintah yang fokus untuk mengurusi Iya. wilayah dari 7 kecamatan ini. Iya, maka dengan kemandirian itu artinya dengan kita 40% PAD tadi kan kita bisa kembalikan ke 7 kecamatan. Oke lah, misalkan masih ada 4 kecamatan yang tertinggal di kita, ada Tanjung Sari, Cariu. Nggak apa-apa kita subsidi dari 3 kecamatan yang sudah mapan, Cilengsi, Gunung Putri, dan Kelapa Nunggal kan. Ada beberapa daerah sebelumnya yang katanya sudah di DOB-kan, sudah pecah, akhirnya juga kembali lagi karena tidak sanggup, akhirnya kembali lagi ke daerah. Kalau dari Bogor Timur apa yang meyakinkan akhirnya bahwa ini akan besar misalnya gitu, akan sukses ke DOB-nya? Kalau di luar Jawa Barat, saya pastikan itu bisa terjadi. Kenapa? Karena memang PAD-nya kecil. Kedua, kekuatan politiknya yang lebih dikedepankan, bukan fakta daripada kebutuhan. Berbeda dengan wilayah Jawa Barat atau Bogor Timur, ini menjadi kebutuhan. Maka kami sangat yakin betul tidak akan dikembalikan. Kenapa? Karena dari hasil kajian akademis saja, rekor kita itu skor kita 420. Artinya apa? Itu sudah di atas rata-rata, ya kan? Dan itu bukan hasil kajian kemauan kita, enggak. Itu lembaga independen yang ditunjuk oleh Pemda untuk mengkaji gitu. Kajian akademis kita, skor kita 420, di atas rata-rata kemampuan daerahnya. Gitu. Oke, bicara dorongan tadi dari misalkan dari anggota dewan, misalkan DPRD, provinsi maupun dari pusat sendiri, Kang Udin, banyak juga dari wilayah timur kan yang duduk di kursi legislatif. Sejauh ini Sambil ngopi ya. ngopi dong, iya lanjut aja. Ya, kita kayak ngopi dulu. Oh ngopi dulu, ngopi apa ke teh itu bang? Teh. Oh, teh. Kita nggak ngopi. Ya, jadi kalau dari legislatifnya banyak juga dong pasti dong di wilayah gitu ya. Nah, kira-kira sudah sejauh ini komunikasi dengan masyarakat, dengan para kepala desa gimana? Ya, Supportnya gitu loh. supportnya mungkin ada yang berkurang, kurang gitu ya. Mungkin ya mereka milih di zona nyaman gitu ya. Karena sudah jadi dewan gitu kan, tidak bisa teriak-teriak lagi. Tapi kalau kita ketemu ngobrol sih mendukung gitu. Cuman kita juga meminta ke dewan khusus yang di timur agar mendorong pemekaran Bogor ini bisa dipercepat gitu loh. Dengan ada 2 dewan ya dari DPR RI. 9 di kita. Ya, DPR RI-nya yang ada yang di Bogor Timur. Di Bogor Timur. Nah, kan kita tadi ketua atau apa sudah tinggal 1 langkah lagi. Kan ada dari 2 dewan dari DPR RI, yaitu dari Demokrat Kang Anton Suprapto dan juga dari Gerindra Pak Haji Mulyadi ya. Nah, kita meminta beliau agar menyuarakan di pusat, di parlemen, agar bisa menggolkan untuk Bogor Timur ini. Responnya gimana? Setelah mungkin komunikasi mendorong, meminta dari masyarakat kepada anggota DPR RI 2 tadi yang ada dari Bogor Timur. Ya kalau kita ngobrol ya mendukung gitu. Tapi ngobrol belum tentu juga mendukung gitu ya di hasilnya di sana kan. Makanya kita menunggu lah. Ada statement dari beliau. Kalau Kang Udin gak enak ngomongnya kayaknya. Kalau saya lebih kenceng aja. Habis gimana? Ya mereka masih normatif, standar gitu. Saya ingin ada perjuangan yang lebih fight buat mereka, selalu berkata bahwa Bogor Timur layak untuk dimekarkan gitu. Dianggap standar karena apa? Ya sangat normatif. Artinya nggak berani lantang bicara di parlemen atau di media melakukan konferensi pers menyuarakan tentang pemekaran Bogor Timur. Padahal mereka asli putra dari Bogor Timur begitu.
Jadi hanya biasa-biasa saja gitu, tidak lantang. Biasa, tapi kalau saya yang jadi seperti mereka atau duduk di parlemen, saya akan lantang bicara itu. Oke, tapi yang dilakukan presidium juga teman-teman dari misalkan kepala desa atau masyarakat untuk bisa menekan lah minimal gitu supaya lebih fokus lagi ke Bogor Timur apa? Sudah dilakukan tapi ya? Kita di podcast, di media massa, statement, kemudian di audiensi dengan pemerintahan itu selalu kita lakukan, gitu kan. Tetapi kan ada lembaga yang melekat dengan diri, baik itu kapasitas dan otoritas. Nah, saya ingin menggugah kesadaran elit-elit Jawa Barat atau Kabupaten Bogor, baik dia birokrat atau legislatif. Saya ingin mereka punya kesadaran yang sama tentang pentingnya pemekaran satu daerah otonomi baru. Mengingat Kabupaten Bogor adalah salah satu kabupaten terbesar di Indonesia. Kedua, Kabupaten Bogor adalah kabupaten yang jumlah penduduknya terpadat di Indonesia. Nah, ini kan menjadi ironis ketika dibandingkan tadi oleh Kang Udin dengan Provinsi Bali. Ya kan, sama juga Kabupaten Bogor penduduknya dengan Provinsi NTT. Sama juga dengan Provinsi Sumatera Barat. Itu perbandingannya dipimpin oleh seorang gubernur gitu. Nah, bayangkan di daerah-daerah lain, satu kabupaten itu misalkan pesisir barat aja ya, yang mekar tahun 2014 itu penduduknya 165.000 satu kabupaten. Ya. Itu setengahnya masyarakat Kecamatan Cilengsi. Bayangkan, disitulah saya bilang politik anggaran ini zolim, saya bilang zolim terhadap Kabupaten Bogor. Oke, artinya bahwa kalau dari wilayah sudah sangat pantas dan layak untuk dimekarkan. Sudah sangat pantas. Tapi kalau kita bicara kekayaan wilayah Bogor Timur, kalau katakan pas saat dilakukan di OB tersebut, iya, langsung siap gitu loh kan. Nah, Sangat apa aja siap. yang hari ini misalnya kita bisa disebutkan kekayaan yang ada di Bogor Timur? Potensi pajak, potensi industri, kemudian potensi alam, ya kan, galianse dan seterusnya. Dari PAD hari ini saja sudah di angka 700 sampai 800 miliar. Bahkan kalau kita bisa fokus sendiri dengan tempo cepat itu bisa di angka 1 triliun sebetulnya. Ya kan, kenapa? Karena tadi saya bilang kita ini daerah yang kaya gitu. Berbeda dengan di daerah-daerah yang penduduknya sedikit, kemudian industrinya sedikit gitu. Itu udah jadi acuan buat kita gitu kan, bahwa Bogor Timur memang sudah sangat layak untuk dimekarkan. Oke, artinya bahwa kekayaannya sudah cukup ya untuk Iya, dimekarkan gitu. Betul. Potensinya banyak gitu. Saya bicara dengan Kang Udin tadi, saya pernah berkunjung ke Sawah Lunto ya, kota. Kemudian ada Damas Raya juga yang boleh dimekarkan di Sumatera Barat, Kota Padang Panjang juga. Mereka itu penduduknya cuma 75.000. Di kita tuh cuma 2 desa ya, Desa Ciangsan sama Bojongkulur aja. Udah Iya, itu ya 75.000 ya. Di sana satu kota madya Satu kabupaten gitu. atau satu. Jadi dipimpin oleh satu wali kota, kemudian 35 anggota DPRD. Ada satu Kapolres dan seterusnya gitu. Oke. Di sini ketimpangannya sangat jelas. Dan saya ngobrol dengan salah satu anggota dewan. Saya tanya, udah dulu berapa suaranya? 700 saya bang. 700 suara bisa jadi anggota DPR di sana. Oke. Itu Bayangkan, satu RT kali ya, satu RT ya. Di kita 16.000 bisa nggak jadi. di Bogor Timur sahabat saya Kang Junsam lagi tuh suaranya hampir 16.000 lebih. 16.000 lebih, nggak jadi. Artinya apa? Dengan pemekaran kita punya peluang baru juga untuk kursi dewan dan lain-lain. Jadi masyarakat bisa eksis dan berkarya di bidangnya masing-masing gitu. Banyak peluang ketika DOB ini terjadi gitu. Oke. Nah, kalau mungkin Kang Udin sering ngobrol dengan para kepala desa di kebetulan ketua abdesi juga ya di Kecamatan Gunung Putri kan. Nah, apa yang biasa diungkapkan oleh teman-teman kepala desa? Kalau bicara tadi ketimpangan, ya kan, katakan ketimpangan, ya masalah jalan gitu ya, infrastruktur lah katakan. Lalu apalagi yang biasanya disampaikan sehingga memang ini menjadi harus segera nih dilakukan dan ini harus ditetapkan gitu. Ya, kami kepala desa tentunya kalau bicara ngobrol-ngobrol ya tentunya dengan pemekaran ini kita yakin, karena tadi saya di Kecamatan Gunung Putri ya tadi PAD kita terbesar. Tadi saya sampaikan
kalau ini Bogor Timur ini pisah, tadi kan saya sampaikan juga ada 3 kecamatan yang basis industri. Anggap terus 4 kecamatan yaitu Sukamakmur, Tanjung Sari, Sariul dan Jonggol juga menjadi basis pertanian di sana. Juga basis wisata nantinya. Dengan geliat wisata sekarang juga di Sukamakmur, di Tanjung Sari itu juga sudah menggeliat. Artinya itu akan menambah PAD gitu, pendapatan, sehingga nanti desa-desa di Bogor Timur ini mungkin pendapatannya akan lebih besar gitu dari pembagi hasil dari pendapatan yang dari tadi Potensi daerah ya. dari PAD daerah. Belum lagi kalau basisnya industri tadi itu kan ada CSR. Kan CSR ini juga bisa masuk ke Bogor Timur kalau emang kita nanti mandiri atau mekar seperti itu. Ini kan memang juga dekat dengan ibu kota, katakan begitu ya. Ya, penyangga malah lebih dekat nih dibandingkan Kabupaten Bogor atau wilayah kecamatan yang lainnya, gitu ya. Dekat sekali dengan ibu kota. Nah, apa yang kira-kira memang bisa membuat akhirnya Bogor Timur ini bisa lebih cepat, apalagi dengan dekat dengan wilayah ibu kota. Sejauh ini apa yang memang terlihatnya? Ya pertama kita emang apalagi Gunung Putri ya ini sudah di depannya atau penyangga ibu kota. Apalagi tol dari Cimaci ini, Cimanggis Cibitung sudah ada keluar Gunung Putri, keluar Cilengsi. Itu akan mempermudah investor masuk atau juga kemajuan yang ada di Bogor Timur kan gitu. Ini salah satunya untuk penunjang bagaimana Bogor Timur ini nanti kalau mekar, saya yakin kehidupan kita akan lebih sejahtera gitu. Oke, jadi udah memang harus mekar seharusnya kalau kita bicara Bogor Timur. Wajib. Ya. Wajib ya. Iya, wajib. Cepat atau lambat wajib itu. Oke, nah kan juga di Kabupaten Bogor ada juga kabupaten lain yang sudah atau daerah lain yang ingin memekarkan juga gitu ya. Kita tahu ada Bogor Barat gitu ya. Sejauh ini bagaimana melihat daerah yang lain? Kalau kita bicara nggak usah jauh-jauh deh gitu ya. Di daerah lain, di provinsi lain. Tapi kalau di wilayah Kabupaten Bogor sendiri ada 2 nih yang sudah mengajukan gitu. Nah itu gimana tanggapannya? Ya Bogor Barat saya bilang saudara tua lah. Saudara tua ya. Sudah 22 tahun dia kan. Ya kembali lagi ini kan lebih kepada goodwill ya. Dan tentu juga ditopang oleh masifnya untuk terus menyuarakan, kemudian juga solidnya satu wilayah di dalam memperjuangkan kan gitu. Memang waktu ini juga kan proses ini kan menjawab gitu. Ya saya pikir sih ya Kabupaten Bogor memang kita sudah sepakat baik bupati ataupun legislatif akan pecah 3 ya. Dan itu nggak masalah dan memang syarat utama pemekaran satu wilayah itu tidak boleh mematikan kabupaten induk. Dan sudah hasil kajian ketika Bogor Barat, Bogor Timur mekar itu Cibinong tetap eksis. Artinya masih kuat lah. Dan itu salah satu syarat utama undang-undang otonomi baru. Oke, berarti kalau dari pemerintah Kabupaten Bogor sendiri support dong? Support. Atau memang masih setengah hati juga gitu? Support, karena sudah selesai. Karena di Kabupaten Bogor kita sudah selesai. Di Provinsi Pak Ridwan Kamil juga sudah selesai. Sekarang adalah tahapannya tinggal di pusat. Oke, berarti dukungan PK Bogor sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Sudah terlihat nyata juga ya? Ya real kalau itu. Karena kan basicnya dari kabupaten dulu. Ya kan? Nah ini udah selesai kita tahapan di kabupaten dan provinsi. Tahapan hari ini di pusat. Maka saya berharap ada 9 anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Bogor. Saya berharap mereka terus menyuarakan di parlemen. Gitu. Supaya pemerintah pusat juga kan urusannya banyak. Ya kalau disuarakan terus kan lama-lama kan. Kalau didorong terus cepat lah ya. Iya. Didengar gitu ya. Gitu. Belum lagi di kita ada tokoh-tokoh nasional. Di Cikias ada Pak SBY. Di Hambalang ada Pak Prabowo. Nah itu sedang kami upayakan untuk ketemu beliau lah. Tapi sudah komunikasi kan dengan beberapa. Saya udah berkirim surat. Tinggal waktu aja nih kapan beliau bisa ketemu kita supaya ada informasi yang benar buat mereka gitu kan. Artinya apa? Ya pada priorisasi mereka ya berpengaruh lah tentang penataan daerah. Saya bilang nggak adil hari ini jumlah
kota kabupaten di Jawa Barat itu 27. Jumlah kota kabupaten di Jawa Tengah 34. Ya kan, sementara luas wilayah dan jumlah penduduk itu menang Jawa Barat kemana-mana. Makanya tagline-nya Jabar juara. Juara penduduknya, juara luasannya, ya kan, tapi nggak juara DAU-DAK-nya. Jadi suntikan dari pusatnya kurang, jauh dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bayangkan kalau ada bantuan dari pusat, satu desa 1 miliar, kita dengan Jawa Tengah itu bedanya 2,5 triliun. Padahal lebih deket kita ya dibandingkan daerah lain ya. Jumlah desanya. Oh, jumlah desanya. Jumlah desa Beda 2000-an ya? beda 2.500. Jumlah desa di Jawa Barat ada 5.200 sekian. Jumlah desa di Jawa Tengah ada 7.300 sekian. Nah, ini persoalan ketimpangan politik anggaran. Nah, kalau elit-elit di Jawa Barat ini melek atau sadar tentang itu, harusnya pemekaran ini didukung penuh. Menyangkut tadi ada PA, ada DAK, dan alokasi khusus, ada dana alokasi umum, dan seterusnya gitu. Oke. Nah, kesiapannya sampai hari ini katanya sudah tinggal 1 langkah lagi, ya. Terus PAD-nya juga cukup besar. Masyarakat sudah setuju semua, sudah tinggal ke nasionalnya, tingkat nasionalnya doang. Berarti itu siap semua dong Bang Udin ya? Sudah siap. Tinggal siap-siap aja berarti gitu ya. Moratoriumnya tadi butuh bantuan dari dewan yang ada di parlemen baik birokrat untuk menyuarakan ya, gitu ya. Iya, atau legislatif yang ada di pusat. Itu aja. Oke, sudah 8 tahun berjuang. Sudah 8 tahun. Ada yang sudah 20 sampai 30 tahun, yang sebelumnya juga Bogor Barat itu. Oh ya, berjuang ya. 22 tahun. Kalau Bogor Timur seberapa lama inginnya nih berjuangnya nih, supaya akhirnya segera dibentuk DOB dan seberapa kuat nantinya kan gitu. Kalau hari ini kan tahun-tahun politik ya, jelang 2024 ya. Mungkin rada berat pemerintah. Tapi saya berharap 2025 pasca 1 tahun pasca Pilpres atau Pileg secara nasional, saya rasa insya Allah harapan kita 2025 itu udah bisa terwujud lah. Aminin dong. Amin dong, amin. Iya, amin deh. Iya, saya berharap ya teman-teman semua masyarakat Bogor Timur khususnya mendoakan lah di 2025 ini sudah bisa DOB Bogor Timur ditandatangani oleh Presiden. Amin, amin. Jadi ada Bogor Update, Bogor Timur nanti gitu. Mana Bogor Update apa biro ya, Biro Bogor Timur. Biro ada. Gitu. Oke, dari dukungan selain dari legislatif terus pemerintah gitu kan tadi sudah ada dilakukan gitu ya. Kalau dari masyarakat sejauh ini selain memang tadi petisi-petisi dilakukan, komunikasi lain, apa aja yang dilakukan misalkan untuk terus membantu teman-teman ya, salah satunya presidium yang hari ini berjuang lah bersama dengan masyarakat yang lainnya untuk segera dimekarkan, Bang Udin. Apa yang biasanya teman-teman komunikasikan, sering ngobrol-ngobrol sama kepala desa atau mungkin masyarakat yang lain gitu? Ya sebenarnya kan tadi sudah deal sih kita, sebenarnya udah tinggal 1 langkah. Cuman emang di masyarakat kita selalu tetap menggaungkan ngobrol, karena kan kita juga tahu tidak semua setuju, pasti adalah yang tidak sepakat. Ada namanya ini kan pro dan kontra, tapi kan itu bisa mungkin kita membuka dialog lagi, karena kan tadi ini kan pemahaman lagi, karena kita 8 tahun kan ada yang ini kan 8 tahun itu kan ada yang kemarin baru lulus, belum mengetahui tiba-tiba menjadi tokoh pemuda kan gitu kan. Itu harus kita sampaikan lagi. Jadi itu sosialisasi ya terus dengan cara berdialog kan seperti itu. Oke, artinya terus melakukan sosialisasi ke semua pihak gitu ya. Iya, betul. Ke semua stakeholder dan ke masyarakat. Oke. Terakhir mungkin kesiapan yang akan terus dilakukan menunggu sampai akhirnya nanti DOB disahkan, apa yang hari ini dilakukan terus? Kemarin kita sudah punya kantor BPN baru ya. Artinya cabang Kabupaten Bogor atau di Bogor Timur di Cilengsi. Kemudian kita persiapkan juga Universitas Negeri. Kemudian kita persiapkan juga kantor Sekretariat Presiden Bogor Timur juga dengan tentunya gabungan elemen-elemen masyarakat. Itu sudah kita persiapkan. Belum lagi infrastruktur yang memang menunjang terbentuknya satu daerah otonomi baru itu kita persiapkan. Kan ada Bapeda sendiri sudah merancang ada 500 hektar wilayah industri di Jonggol
yang sudah ditetapkan, Lokasinya sudah ada ya. lokasi sudah ada. Lokasinya sudah ada. Kemudian kita sinergi dengan rencana strategis nasional, ada tol Sentul Selatan Kerawang Barat, nanti melewati Sukamakmur, Jonggol, Cariu, Jalur Tanjung Sari, Puncak 2. jalur Puncak 2. Ya. Kemudian ada Waduk Cijure, ada Waduk Cibeet, itu proyek-proyek nasional yang tahun besok ini akan diadakan di Bogor Timur gitu. Sama akan ada apa ya? Sekolah pendidikan di Tanjung Sari gitu. Ya, Universitas Veteran Nasional. Oke. Universitas negeri yang ada di Bogor Oke. Timur gitu. Ya udah disiapkan sebelum pemekaran gitu ya. Iya. Jadi pas udah mekar, oh udah siap nih, udah nggak Iya, perlu lagi ada. syuting sana sini kan gitu ya. Iya, Oke. kan 3 tahun daerah persiapan itu. Betul. Kang Udin, kira-kira apa harapan dari teman-teman dan juga mungkin dari masyarakat, mewakili kepala desa hari ini yang ada di Bogor Timur, agar pemekaran dan juga teman-teman presidium ini terus semangat ya dan dalam mencapai target DOB daerah baru di Timur ini. Ya, harapan kita terutama ini kepada pemerintah pusat ya, karena kan DOB Bogor Timur ini tinggal 1 langkah lagi persetujuan dari pusat. Ya, harapan kita secepatnya itu bisa diketok lah bahwa Bogor Timur ini bisa mekar. Oke, jadi kapan-kapan kita undang mungkin ini dewan-dewan ini khusus bicara Bogor Timur gitu kali ya. Boleh. Ya. Setuju. Jadi Saya sangat setuju itu. iya. Jadi Jadi kan statementnya kelihatan. iya, jadi kan disampaikan inginnya benar-benar tersampaikan, berani berbicara karena pemerintah pusat juga banyak urusannya, bukan hanya ngurusin DOB, apalagi wilayah Bogor Timur aja gitu ya. Iya. Ini mana di awal ada 9 dari Kabupaten Bogor, terus 2 dari wilayah Bogor Timur. Ya udah enak lah ya, tinggal didesak dan dipercepatkan aja gitu. Ya. Makasih nih Bogor Update nih udah mau bahas tentang Bogor Timur. Oke. Ya. Sama sebenarnya tadi sudah semua ada. Oh, Perguruan tinggi ada, rumah sakit ada, hmm. bahkan BPN perwakilan sudah Udah ada ya. Kan tinggal nanti tanahnya sudah disiapkan, Hmm. tinggal membangun kantor Pemdanya nanti. Oh ya. Iya, kantor Pemda kita 30 hektar sudah disiapkan juga di Jonggol. Oh iya. Jadi udah siap semua nih, kayaknya langsung ketuk palu aja kalau dia gitu. Oke lah, nanti kita bicara lebih lanjut dan kita ingin tahu juga mungkin perkembangan, terus kita akan kawal bagaimana pemekaran Bogor Timur ya ke Iya. depan, apalagi targetnya 2025 pasca konstelasi politik gitu ya. Iya. Ini selesai, akhirnya nanti di 2025 bisa langsung segera ketok palu. Kita doakan lah ya. Amin. Secepatnya lah gitu ya. Dan sukses. Closing statement ya. Closing boleh. Ya, saya menghimbau teman-teman atau masyarakat Bogor Timur yang punya kapasitas dan otoritas, apapun jabatan Anda, mari sama-sama kita bahu-membahu memperjuangkan ini untuk menjadi legacy, bukti bahwa semasa kita hidup itu kita berjuang gitu. Ada yang ditinggalkan. Jadi jangan melihat Al-Hafiznya, tapi apa yang diperjuangkan oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz nggak penting, ya kan, dia bisa mati kapan aja gitu kan. Tapi yang kami perjuangkan ini, yang saya perjuangkan ini adalah untuk legacy anak cucu kita ke depan, di mana keberpihakan, ketimpangan nggak terjadi lagi di Bogor Timur. Jadi ayolah bareng-bareng. Jadi jangan ngelihat personnya, tapi lihat apa yang diperjuangkan. Begitu. Oke, luar biasa. Mungkin Bang Din, ini kan besok tahun politik ini, ya kan 2024. Ini kayaknya harus langsung tanda tangan semua sama caleg-caleg nanti kan gitu. Kalau enggak ini nggak jadi kita demo kan gitu ya. Iya. Ya, saya juga mungkin saya ingin mengajak lah juga kepada seluruh stakeholder yang ada di Bogor Timur, terutama Dewan, itu selalu menyuarakan Bogor Timur ini mendorong supaya cepat mekar kan gitu aja sih, nggak muluk-muluk saya. Pokoknya Dorong terus. Jangan diam aja. Yang punya kapasitas di parlemen, suarakan di parlemen. Kita sudah siap mendukung dari bawah. Itu aja. Oke. Ya, thank you banget buat Kang Udin juga Ketua Kang Hafiz ya. Makasih Pak Pemret. Pokoknya mantap lah Bogor Update. Terima kasih ya undangannya. Oke, sama-sama. Sukses terus dan targetnya tercapai 2025 Amin. daerah baru Amin. Bogor Timur. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di next step talk show kita. Bye. Oke, thank you Bang.